Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 pada mata kuliah kurikulum fisika sekolah menengah mengenai analisis dokumen kurikulum pada SMA Negeri 15 Padang. Perkenalkan, saya Khaila Maharani dengan NIM 21033020. Selanjutnya, saya Aulia Ulfa dengan NIM 21033006. Saya Dia Ayu Oktaviawati dengan NIM 21033009. Saya Ismi Gustia Adinda dengan NIM 21033018. Saya Nisa dengan NIM 21033019. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baiklah, selanjutnya materi bab 1 yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu latar belakang. Pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Untuk mengemban fungsi tersebut, pemerintah menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peningkatan mutu pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya melalui olah hati, olah rasa, dan olahraga agar memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global. Peningkatan relevansi pendidikan dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntunan kebutuhan berbasis potensi sumber daya alam Indonesia. Peningkatan efisiensi manajemen pendidikan dilakukan melalui penerapan manajemen berbasis sekolah dan pembaharuan pengelolaan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat kita rumuskan masalahnya. Yang pertama yaitu bagaimana ketetapan dokumen kurikulum yang diobservasi dengan ketentuan Permendikbud. Selanjutnya ada tujuan penulisan. Berdasarkan rumusan masalah tadi, maka tujuan laporan observasi ini yaitu yang pertama mengetahui ketetapan antara dokumen kurikulum yang diobservasi dengan ketentuan Permendikbud. Selanjutnya ada manfaat penulisan. Setelah melakukan observasi, diharapkan kita mendapatkan dokumennya. Kemudian diharapkan kita dapat menganalisis dan mampu mengatasi jika terdapat ketidaksesuaian dokumen dengan peraturan Permendikbud yang berlaku. Selanjutnya bab 2 yang akan dijelaskan oleh Ismi Gustia Adinda. Bab 2, kajian teori. 1. Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum berbasis kompetensi dengan memperkuat proses pembelajaran dan penilaian autentik untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan ketentuan landasan yuridis atau hukum yang mewajibkan adanya pengembangan kurikulum baru. Landasan filosofis yaitu landasan yang mengarahkan kurikulum kepada manusia yang akan dihasilkan kurikulum. Landasan teoritis memberikan dasar-dasar teoritis pengembangan kurikulum sebagai dokumen dan proses. Dan landasan empiris yang memberikan arahan berdasarkan pelaksanaan kurikulum yang sedang berlaku di lapangan. Implementasi kurikulum 2013 diharapkan dapat menghasilkan insan yang produktif, kreatif, dan inovatif. A. Silabus. Silabus adalah rancangan pembelajaran yang berisi rencana bahan ajar mata pelajaran tertentu pada jenjang dan kelas tertentu, sebagai hasil dari seleksi, pengelompokan, pengurutan, dan penyajian materi kurikulum, yang dipertimbangkan berdasarkan ciri dan kebutuhan daerah setempat. Pada umumnya, suatu silabus paling sedikit harus mencakup unsur-unsur 1. Tujuan pembelajaran, 2. Sasaran-sasaran mata pelajaran, 3. Keterampilan yang diperlukan agar dapat menguasai mata pelajaran tersebut dengan baik, 4. Urutan-urutan topik yang diajarkan, 5. Aktivitas dan sumber-sumber belajar pendukung, 6. Teknik evaluasi.
B. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Berdasarkan Permendikbud nomor 103 tahun 2014 tentang pembelajaran pada pendidikan dasar dan menengah, RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Komponen RPP terdiri atas 1. Identitas sekolah atau madrasah, mata pelajaran dan kelas atau semester. 2. Alokasi waktu, ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai. 3. KI, KD, indikator pencapaian kompetensi. 4. Materi pembelajaran, muatan fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan. Dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi. 5. Kegiatan pembelajaran melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup. 6. Penilaian. 7. Media atau alat, bahan, dan sumber belajar. D. Penilaian. Berdasarkan Permendikbud nomor 53 tahun 2015 tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik dan satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah. Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh informasi atau data mengenai proses dan hasil belajar peserta didik. Penilaian dilakukan dengan cara menganalisis dan menafsirkan data hasil pengukuran capaian kompetensi peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Kurikulum 2013 menerapkan penilaian autentik adalah bentuk penilaian menghendaki peserta didik menampilkan sikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran dalam melakukan tugas pada situasi yang sesungguhnya. 4. Model pembelajaran. Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Model pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan pengajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Model pembelajaran memiliki 1. Sintak atau fase pembelajaran adalah tahapan dalam mengimplementasikan model dalam pembelajaran. 2. Sistem sosial menggambarkan peran dan hubungan antara guru dan peserta didik dalam aktivitas pembelajaran. 3. Prinsip reaksi merupakan informasi bagi guru untuk merespon dan menghargai apa yang dilakukan oleh peserta didik. 4. Sistem pendukung mendeskripsikan kondisi pendukung yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan model pembelajaran. 5. Dampak dalam model pembelajaran ada 2, yaitu dampak instruksional atau dampak langsung dan dampak pengiring atau nurturan efek dan dapat tidak langsung. Baiklah, selanjutnya bab 3 yang akan dijelaskan oleh Khairunisa. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 3 yaitu metodologi. Yang pertama yaitu mengenai tahapan analisis dokumen. Nah, pada tahapan analisis dokumen ini terdapat 3 langkah. Yang pertama yaitu menghubungi sekolah yang akan dianalisis dokumennya. Yang kedua yaitu apabila diizinkan oleh sekolah tersebut, kami meminta dokumen-dokumen yang diperlukan. Nah, yang ketiga, setelah dokumennya didapatkan, lalu kami membuat laporan analisis dokumen tersebut. Nah, selanjutnya yaitu mengenai struktur kurikulum sekolah ekstrakurikuler. Selain OSIS, sebagai induk kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang terdapat di SMA 15 Padang diantaranya yang pertama yaitu pramuka, yang kedua yaitu paskibra, yang ketiga patroli keamanan sekolah atau biasa disebut PKS, yang keempat olahraga seperti olahraga bola voli, bola basket, karate, tenis meja, tenis lapangan, yang kelima yaitu kerohanian, dan yang keenam yaitu koperasi sekolah atau KOPSIS. Selanjutnya yaitu mengenai lintas minat yang terdapat di SMA 15 Padang. Yang pertama yaitu peminatan MIPA, diantaranya ada geografi, ekonomi, sosiologi, dan bahasa Inggris. Selanjutnya peminatan IPS, diantaranya matematika.
Selanjutnya peminatan IPS, diantaranya matematika, biologi, fisika, dan kimia. Nah, muatan lokal yang terdapat di SMA 15 Padang diantaranya ada seni budaya, prakarya dan kewirausahaan, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Selanjutnya yaitu mengenai visi misi SMA Negeri 15 Padang. Yang pertama yaitu visi. Visi dari SMA 15 Padang yaitu berkualitas, berlandaskan iman, takwa, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Misinya yang pertama yaitu melaksanakan pembinaan keagamaan, yang kedua melaksanakan profesionalisme guru, yang ketiga mengembangkan lingkungan sekolah menuju komunitas, yang keempat menerapkan manajemen partisipasif didukung ICT, dan yang kelima yaitu menggalang peran serta masyarakat. Selanjutnya bab 4 yang akan dijelaskan oleh Dia Ayu. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bab 4 yaitu hasil dan pembahasan dari analisis dokumen kami. Nah, berikut adalah data analisis dokumen dan pembahasannya, yaitu dokumen 1, Instrumen Pembinaan Penyusunan Dokumen 1 Kurikulum 2013. Nah, berikut ini yaitu analisis dari dokumen 2 SMA 15 Padang untuk silabus. Selanjutnya yaitu analisis dokumen 3 RPP untuk SMA 15 Padang. Kemudian pembahasan analisis dokumen 1. Penyusunan dokumen 1 merupakan tanggung jawab kepala sekolah yang dibantu oleh tim pengembang kurikulum sekolah. Dokumen 1 sekurang-kurangnya berisi visi, misi, tujuan, muatan kurikulum, pengaturan beban mengajar, dan kalender pendidikan. Berikut ada sistematika secara lengkap dengan mengacu pada pendidikan abad 21. Dokumen 1 di SMAN 15 Padang terdiri atas yang pertama pendahuluan. Pada bab ini berisikan mengenai rasional yang terdiri atas kondisi ideal 5 SNP, kondisi nyata 5 SNP SMAN 15 Padang, potensi yang dimiliki dan karakteristik yang menjadi kekhasan SMAN 15 Padang, dasar hukum dan tujuan penyusunan KTSP. Yang kedua, tujuan satuan pendidikan. Pada bab ini berisikan mengenai visi SMAN 15 Padang, misi SMAN 15 Padang, serta tujuan satuan pendidikan. Yang ketiga, kerangka dasar, struktur dan muatan kurikulum SMAN 15 Padang. Pada bab ini berisikan mengenai kerangka dasar, struktur kurikulum yang terdiri atas kompetensi inti, muatan kurikulum nasional, muatan kurikulum daerah atau muatan lokal, muatan kekhasan satuan pendidikan, pelaksanaan penguatan pendidikan karakter, pelaksanaan gerakan literasi sekolah, pengembangan diri, pengaturan beban belajar, peminatan atau penjuruan, ketuntasan belajar, rancangan penilaian pembelajaran, kenaikan kelas, asesmen nasional, serta kelulusan. Yang selanjutnya, kalender pendidikan. Berdasarkan dokumen 1 SMAN 15 Padang, dapat disimpulkan bahwa dokumen 1 di SMA tersebut masih menggunakan KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, yang merupakan kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan, yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi, dan potensi daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik. KTSP jenjang pendidikan dasar dan menengah dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah. Dokumen KTSP terdiri atas dokumen 1, dokumen 2, dan dokumen 3. Dokumen 1 KTSP merupakan tanggung jawab kepala sekolah dan penyusunannya. Dokumen 2 merupakan tanggung jawab pemerintah, sedangkan dokumen 3 merupakan tanggung jawab masing-masing pendidik di setiap satuan pendidikan. Dokumen 1 meliputi komponen KTSP, yaitu tujuan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum, serta kalender pendidikan.
Dan dokumen 2 meliputi silabus seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal untuk semua tingkat kelas. Dokumen 3 berisikan RPP dari seluruh mata pelajaran, pengembangan silabus pendidikan kepramukaan, silabus pendidikan penguatan karakter, dan program kerja kesiswaan. Sebelum mengembangkan KTSP, sekolah perlu memahami prosedur pengembangannya dan penyusunannya KTSP secara benar. Kemudian prosedur penyusunan dokumen 1 KTSP. Langkah awal yang dapat dilakukan dalam menyusun dan mengembangkan dokumen 1 KTSP adalah yang pertama menyusun tim pengembang KTSP. Tahap awal yang harus dilakukan sekolah dalam pengembangan kurikulum adalah membentuk tim pengembang kurikulum sekolah. Tim ini akan menjadi penggerak penyusun, implementasi, monitoring, dan evaluasi kurikulum. Tim ini terdiri dari atas kepala sekolah, komite, dan beberapa guru, termasuk wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Setelah tim pengembang tersebut, maka langkah awal yang harus dilaksanakan adalah mengkaji kebijakan-kebijakan dalam pengembangan kurikulum di Indonesia, termasuk kebijakan pemerintah dengan pengembangan sekolah. Yang selanjutnya, analisis konteks dan kebutuhan. Analisis konteks dan kebutuhan istilah sederhananya adalah analisis situasi dan penilaian. Kebutuhan yang berhubungan dengan kebutuhan peserta didik, guru, dan masyarakat untuk suatu program pendidikan. Pada dasarnya, analisis konteks dan kebutuhan dilakukan sekolah untuk menentukan perbedaan antara situasi yang nyata atau sekarang dengan situasi yang diharapkan. Baiklah, selanjutnya pembahasan analisis dokumen 2 silabus pada SMA 15 Padang. Berisi pada dokumen 2 ini yaitu nama sekolah, mata pelajaran, kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Berdasarkan hasil observasi dan analisis dari dokumen 2 silabus sekolah SMA 15 Padang, sesuai dengan Permendikbud, silabus yang diatur dalam standar proses Kemendikbud 2016 yang harus mengandung 9 komponen yaitu A. Identitas mata pelajaran. Yang B. Identitas sekolah meliputi nama satuan pendidikan dan kelas. Yang C. Kompetensi inti merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap pengetahuan dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk satu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. D. Kompetensi dasar merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap pengetahuan dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran. Yang E. Tema. Yang F. Materi pokok, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Yang G. Pembelajaran, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Yang H. Penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. I. Alokasi waktu sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum untuk 1 semester atau 1 tahun. Yang terakhir, sumber belajar dapat berupa buku media cetak dan elektronik dalam sekitar atau sumber belajar lain yang relevan. Silabus dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan pola pembelajaran pada setiap tahun tertentu. Silabus digunakan sebagai acuan dalam pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya pembahasan analisis dokumen 3 RPP pada SMA 15 Padang. Dokumen 3 RPP di SMA N15 Padang berisi nama sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan lampiran. Berdasarkan hasil observasi dan dari dokumen yang didapat sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 karena ada beberapa yang tidak ada pada dokumen 3 RPP SMA N15 Padang. Seharusnya sesuai dengan komponen RPP yang ada pada Permendikbud nomor 22 tahun 2016.
Rencana pembelajaran pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. RPP disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan kali pertemuan atau lebih. Komponen RPP terdiri atas yang pertama identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan, yang kedua identitas mata pelajaran atau tema atau subtema, yang ketiga kelas atau semester, keempat materi pokok, kemudian alokasi waktu yang ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai. Kemudian tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi. Yang H, materi pembelajaran. Memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi. Selanjutnya metode pembelajaran. Kemudian media pembelajaran, selanjutnya sumber belajar, kemudian langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran. Baiklah, selanjutnya bab 5 yang akan dijelaskan oleh Khairunisa. Baiklah, selanjutnya yaitu bab 5, penutup. Nah, kesimpulan dari analisis dokumen yang kami lakukan, yang pertama yaitu berdasarkan hasil observasi analisis dokumen di SMA 15 Padang, dapat disimpulkan bahwa kurikulum 2013 merupakan kurikulum berbasis kompetensi dengan memperkuat proses pembelajaran dan penilaian autentik untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, SMA 15 Padang masih menggunakan KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, di mana KTSP merupakan kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan pada masing-masing satuan pendidikan, yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang ketiga yaitu berdasarkan hasil observasi di analisis dokumen yang kami dapatkan kurang sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 karena ada beberapa yang tidak ada pada dokumen 3 atau RPP di SMAN 15 Padang. Nah, sarannya untuk meningkatkan pembelajaran sesuai dengan komponen RPP yang ada pada Permendikbud nomor 22 tahun 2016, sekolah harus mengembangkan RPP dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD dan merancang pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Baiklah, sekian itulah hasil dari diskusi kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.